Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Apakah ada teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Oke, bagus. Masuk semua. Pertahankan ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang piket hari ini? Oke, salah satu silahkan memimpin. Siapa? Oke, Divya, silahkan memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Subtema 3, tumbuhan di sekitar. Pembelajaran 5. Bisa disimak ya bukunya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati, siswa dapat menulis ungkapan pujian lisan atau tulis dengan rapi. Kemudian, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100. Nah, sebelumnya kemarin kita membahas tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Nah, masih ingatkah kalian dengan tanaman hias yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya? Ya, bagus. Oke, sekarang silahkan buka bukunya halaman 15. Lihatlah gambar di pojok kanan. Nah, gambar tersebut adalah gambar pohon kelapa. Jadi, pohon kelapa itu pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Nah, setelah itu lihat gambar di bawahnya. Nah, gambar ini adalah gambar pohon bambu. Pohon bambu itu pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah, sambil mengenal nama tumbuhan atau nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Oke, sekarang Ibu bacakan peraturannya ya. Jika Ibu menyebutkan pohon kelapa, maka kalian harus berdiri sendirian. Peraturan selanjutnya, jika Ibu menyebutkan pohon bambu, maka kalian harus berpegangan tangan dengan 4 teman kalian. Jadi 4 teman kalian ditambah kalian berarti 5 orang ya. Kemudian jika Ibu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Peraturan selanjutnya, jika Ibu menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jadi kalau angin sepoi-sepoi tadi, kita gerakan badan kita ke kiri dan ke kanan dengan perlahan, tetapi kalau angin badai maka kita menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan secara cepat. Kemudian peraturan yang terakhir adalah jika Ibu menyebutkan pohon roboh, maka kalian harus jongkok. Oke.
Sekarang dengarkan perintah ibu. Oke, yang pertama, pohon kelapa berdiri tegak. Ya, selanjutnya, pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Selanjutnya, pohon kelapa tertiup angin badai. Oke, yang terakhir, pohon kelapa akhirnya roboh. Iya. Oke, yang selanjutnya adalah pohon bambu. Ingat ya, kalian harus bergerak sesuai instruksi yang ibu bacakan tadi. Oke, sekarang pohon bambu berdiri tegak. Pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon bambu tertiup angin badai. Pohon bambu akhirnya roboh. Iya, bagus sekali. Oke, kalian bisa konsentrasi ya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih konsentrasi lagi, ibu akan membacakan cerita. Kalian mendengarkan cerita dari ibu dan lakukan gerakan sesuai perintah seperti yang awal tadi. Bedanya adalah tadi hanya instruksi, sekarang kita belajar konsentrasi untuk melaksanakan instruksi dari saya, tapi melalui cerita. Oke, ibu bacakan ceritanya. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti berada di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Ayo, angin sepoi-sepoi. Masih ada yang belum bergerak? Ya, oke, bagus. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai sangat menakutkan. Angin badai, ayo kurang cepat gerakannya. Iya. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Iya, oke. Bagus ya, kalian bisa konsentrasi walaupun ibu melakukan instruksinya itu berada di dalam cerita. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar pada halaman selanjutnya. Kalian bisa buka pada halaman 16. Ya. Di situ ada gambar dan juga ada bacaan. Ibu bacakan terlebih dahulu. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang bisa dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk, pepaya, pisang, dan lain-lain. Ada yang hanya bisa dimakan bagian daunnya. Misalnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Ya, bayam. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Betul, kangkung. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada juga yang hanya bisa dimakan bijinya. Contohnya adalah kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Ada yang bisa memberi contoh tanaman yang akar atau batangnya bisa dimakan? Ya, silahkan Lina. Iya, singkong. Singkong itu bisa dimakan akarnya. Contohnya lagi,
Kalau yang batangnya bisa dimakan adalah tebu. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Kemudian pada bagian selanjutnya itu silahkan kalian melingkari makanan yang berasal dari tanaman ya. Oke, nanti itu silahkan dikerjakan setelah penjelasan dari Ibu selesai. Untuk selanjutnya Ibu mau bertanya, baik, adakah di sini yang di sekitar rumahnya ada pepohonan? Oke, pohon apa? Jagung, pisang, kelapa. Oke, silahkan kalian maju satu-satu, kemudian ceritakan pada ibu dan juga teman-teman yang lain bagaimanakah bentuk pohonnya. Oke, silahkan maju satu-satu. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada manfaat dari bagian-bagian tanaman, yaitu sebagai penghasil oksigen. Semua bagian tanaman dapat kita manfaatkan, mulai dari akar hingga bijinya. Manfaat besar dapat kita peroleh yaitu sebagai sumber makanan hingga obat. Untuk akar, contohnya ada wortel, singkong. Lalu untuk batang, contohnya ada kentang, talas. Untuk daun, contohnya ada daun selada, daun sawi, dan daun singkong. Untuk buahnya, kita bisa makan rambutan, pisang, jambu biji, jambu air, kelengkeng, mangga, dan lain-lain. Untuk bijinya, contohnya adalah kacang hijau dan kacang kedelai. Manfaat lainnya adalah tanaman bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Oke, berikut ini ada gambar. Lalu kita akan melingkari makanan yang berasal dari tanaman. Bisa dilihat di situ ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Kira-kira dari makanan-makanan ini yang merupakan dari tanaman, yaitu bisa dilihat jagung, lalu nasi, lalu ada tempe, dan yang terakhir buah-buahan. Kita lihat di bawahnya lagi, bisa dilihat itu ada gambar jeruk, singkong, kangkung, tebu, sawi, kol, padi, dan kedelai. Kali ini kita akan membuat garis dari gambar ke bagian tanaman yang bisa dimakan. Bisa dilihat itu juga ada biji, daun, buah, batang, air, dan bunga. Untuk biji, yaitu garisnya kita tarik ke arah padi dan kedelai. Untuk daun, ke kangkung dan sawi. Untuk buah, kita tarik garisnya ke jeruk. Untuk batang, kita tarik ke tanaman tebu. Untuk akarnya, kita tarik garis ke gambar singkong. Yang terakhir bunga, kita bisa tarik garis ke gambar kol. Selanjutnya, silakan menulis kata-kata yang ada di buku. Mulai dari berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan, kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung, hingga ke kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Tuh. Lalu untuk tugasnya ini adalah menyebutkan nama makanan yang terbuat dari kedelai. Oke, baik, setelah mengerjakan tugas tadi, selanjutnya tolong salah satu membaca teks tentang ini. Membuat sayur sop bersama ibu, judulnya. Silakan. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya.
Oke, setelah membaca, sekarang siswa berlatih untuk menulis ungkapan ujian sesuai teks yang dibaca. Silakan membuat 3 kalimat ujian berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Ditulis di buku. Oke, selanjutnya kita akan belajar berlatih menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Oke, di buku terlihat ada soal cerita. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Pertanyaannya, berapa banyak buah pepaya semuanya? Oke, kita lihat penjelasannya di buku. Buah pepaya semuanya adalah 23. Lalu ada 26. Itu ditambah ya. Cara penyelesaiannya seperti penjumlahan susun di bawah. 23 ditambah 26. Bisa lihat itu ada 2 warna buah pepaya, ada hijau dan merah. Yang hijau adalah puluhan, lalu yang merah adalah satuan. Itu sudah dibedakan menjadi 2. Ada 20-an buah pepaya, lalu itu sampainya ada 3 satuan buah pepaya. Bawahnya juga ada 20-an, 20 buah pepaya, sampingnya ada 6 buah pepaya. Tahap pertama, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Yang pertama itu 3 satuan, lalu ditambah 6 satuan. Hasilnya menjadi 9 satuan. Tahap selanjutnya, kita baru menjumlahkan yang puluhan. Jadi 20 ditambah 20. Hasilnya menjadi 40. Jadi 40-an. Kan hasilnya jadi ada 40 sama 9. Nah, jawaban itu jadi 49. Oke, jadi selanjutnya kita akan berlatih menyelesaikan soal pada buku. Itu ada 5 soal yang sudah disusun dengan penjumlahan susun ke bawah. Silakan dikerjakan ya. Oke, baiklah, itu tadi adalah semua materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki refleksi harian. Oke, ini nanti dicatat di buku refleksi dan dijawab di rumah. Dicatat pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat berlatih menuliskan kalimat pujian dan menyelesaikan soal-soal matematika? Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang keempat, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Yang kelima, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Oke, sekian. Itu tadi yang pertanyaan yang perlu dicatat. Selanjutnya, kepada yang tiket memimpin doa, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Jika Bapak ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.